Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen strategik 7B akan membahas dan mempresentasikan tentang analisis perusahaan internasional Microsoft. Anggota kelompok 5 ada yang pertama Indah Wayu Faulida dengan NIM 2018 11398, Amelia Wahyuning Tias dengan NIM 2018 11399, Sofia Nur Pratiwi dengan NIM 2018 11406, Uswatun Hasanah dengan NIM 2018 11420, Seharia Primelina 2018 11425, dan Durotun Nafisa dengan NIM 2018 11455. Kemudian pada topik pertama akan membahas mengenai sejarah Microsoft. Pada tahun 1975, Yates dan Allen resmi mendirikan perusahaan Microsoft di New Mexico, Amerika Serikat. Di tahun 1976 sampai 1977, Yates mendaftarkan Microsoft ke Sekretaris Negara bagian New Mexico pada 26 November 1976. Di Agustus tahun 1977, Microsoft membangun kantor internasional pertamanya di Jepang bernama SGE Microsoft. Di tahun 1979, Gates dan Allen memutuskan pindah ke Amerika Serikat untuk mendirikan kantor pusat pertama Microsoft. Di tahun 1980, Microsoft memasuki bisnis sistem operasi dengan menciptakan versi Unix. Di tahun yang sama, International Business Machines Corporation atau IBM meminta Microsoft memproduksi software atau sistem operasi untuk perangkat IBM personal komputer. Di tahun 1984 sampai 1994, Microsoft meluncurkan Microsoft Windows di sebuah ekstensi grafis untuk Microsoft DOS pada tanggal 20 November 1995. Di tahun 1995 sampai 2005, Microsoft mulai merancang ulang penawarannya dan memperluas jajaran dan World Wide Web. Perusahaan ini merilis Windows 95 pada 24 Agustus 1995. Di tahun 2006, Microsoft merilis Windows Vista Muka pengguna baru yang dijuluki Aero dan Microsoft Office 2007 yang menampilkan antarmuka pengguna ribbon yang menjadi perubahan terbesar di versi sebelumnya. Sampai sekarang, Microsoft melakukan pencitraan ulang seluruh jajaran produknya antara tahun 2011 sampai dengan 2012. Windows 8 diperkenalkan pada tahun 2012. Kemudian versi terbaru Windows 10 meluncur pada tahun 2015. Logo produk, layanan, dan situs web diperbarui dengan fitur bahasa desain Metro. Kemudian topik yang kedua akan membahas mengenai profil perusahaan Microsoft. Dengan logo tersebut dapat dijelaskan bahwa nama perusahaannya yaitu Microsoft Corporation didirikan di New Mexico pada tanggal 4 April 1975. Pendiri perusahaan berkantor pusat di Amerika Serikat. Situs web dan nomor telepon bisa dilihat dan dibaca. Kemudian di
inovasi, dominasi, variasi, dan kemudian topik ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia. Topik ketiga yaitu visi perusahaan Microsoft. Visi perusahaan Microsoft menjadi pemimpin pasar global dengan membuat terobosan baru untuk menciptakan revolusi besar di bidang teknologi Microsoft Process. Pernyataan visi Microsoft menetapkan Microsoft sebagai pemimpin global dalam keragaman dan inklusi dengan menjalankan kepemimpinan global yang eksekutif, keterlibatan dengan meningkatkan keberagaman di tempat kerja pada semua tingkatan, nilai dan komitmen untuk membangun keseimbangan kehidupan kerja dan membangun kemampuan untuk orang dan organisasi. Misi perusahaan Microsoft. Yang pertama yaitu memberikan layanan terbaik dengan guna menjaga hubungan baik. Yang kedua, dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya atau menciptakan lingkungan antarmuka. Yang ketiga, merekrut karyawan pekerja keras yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemrograman. Yang keempat, menetapkan standar instruksi untuk menjadi pemimpin industri. Yang kelima, membuat produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Pernyataan misi Microsoft. Microsoft berusaha untuk memahami dan menggabungkan perbedaan setiap karyawan sehingga kita dapat membangun tempat multikultural terbesar di industri teknologi dan mencerminkan keanekaragaman tumbuh dan masuknya komunitas kita di pasar global. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis terhadap dunia pesaing yang di dalamnya terdapat faktor eksternal perusahaan seperti resiko, ancaman, dan peluang. Adapun lingkungan eksternal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, yakni ada peluang dan ancaman. Peluang yang pertama mampu atau opportunity, yang pertama yaitu mampu menciptakan sistem operasi yang baik. Yang kedua, mengubah ancaman eksternal sebagai peluang Microsoft. Dengan contoh, perusahaan WordPerfect merupakan perusahaan kecil dan sangat baru, tetapi dengan cepat untuk merebut pasar, dikarenakan WordPerfect menyediakan dukungan gratis melalui telepon bagi pelanggan dan menindaklanjuti setiap pertanyaan dan permintaan yang masuk sampai pelanggan mereka merasa puas. Untuk mengatasinya, Microsoft Corp membuat tutorial online yang dapat diakses pada sistem. Yang ketiga, pengembangannya selalu lebih awal dibandingkan kompetitor lain. Yang keempat, ada permintaan pasar terhadap PC semakin meningkat dibandingkan dengan rendahnya perusahaan PC yang ada. Yang kelima, ada situasi politik yang stabil. Dan yang ancaman berat, yang pertama, munculnya kompetitor yang sebanding dengan Microsoft atau adanya persaingan yang ketat. Jadi yang dihasilkan oleh kompetitor lain lebih mengerti dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada pelanggan yang telah mempelajari dan merasa nyaman dengan suatu program dan seringkali sukar dan mahal bagi mereka untuk beralih ke program lain. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Uswa. Analisis lingkungan internal. Analisis internal atau analisis organisasi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor strategis internal, yaitu kekuatan atau strength,
dan kelemahan atau weaknesses yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities sambil menghindari ancaman atau threat. Pendekatan berbasis sumber daya atau research-based approach RBA untuk analisis organisasi merupakan metode untuk menganalisis dan mengidentifikasi keunggulan strategis suatu perusahaan yang didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset, berwujud dan tak berwujud, keahlian, kapabilitas yang spesial sebagai suatu organisasi. Analisis lingkungan internal yang dimiliki Microsoft Corporation ada dua, yaitu kekuatan atau strength. Yang pertama ada situasi kerja yang santai, produktivitas, karyawan tinggi. Yang kedua ada memiliki para pemrograman terbaik. Yang ketiga mempunyai modal besar. Yang keempat memiliki komunikasi terbuka setiap orang yang dihubungkan dengan jaringan elektronik sebagai alat komunikasi. Lalu analisis lingkungan internal yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama terlalu terobsesi untuk memuaskan pelanggannya. Contohnya IBM, sehingga faktor-faktor kemungkinan kegagalan tidak terpikirkan. Yang kedua, Microsoft tidak mampu mengatasi keunggulan Promise Reward Perfect yang lebih mengakar. Yang ketiga, Microsoft gagal mengenali kebutuhan pengguna, Microsoft gagal mengenali kebutuhan pengguna, tetapi hanya menciptakan program pengolahan kata yang paling ampuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahria. Analisis berikutnya yaitu analisis SWOT Microsoft. Yang pertama, analisis kekuatan atau strength. Yang pertama, merek terkenal. Microsoft Corporation atau Microsoft adalah penyedia produk dan layanan perangkat lunak dan perangkat keras terkemuka. Yang kedua, perusahaan yang berteknologi maju. Microsoft dikenal sebagai katalisator di dunia teknologi, mengutamakan inovasi dan optimalisasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang kuat. Yang ketiga, portofolio produk. Microsoft menawarkan berbagai rangkaian lengkap solusi perangkat lunak, layanan, dan perangkat keras di berbagai kelas pelanggan yang memungkinkan untuk menikmati posisi pasar sistem distribusi yang luas. Microsoft memasarkan dan mendistribusikan produknya melalui 3 saluran utama, yaitu OEM atau Organisasi Equipment Manufacturer, distributor dan pengecer, dan online melalui toko virtual dan e-commerce. Yang kelima yaitu OS. Satu kekuatan utama Microsoft yaitu sistem operasinya. Analisis berikutnya yaitu kelemahan atau weaknesses. Yang pertama, proses hukum. Terjerat dalam berbagai proses hukum yang berkaitan dengan desain produk, manufaktur, dan kewajiban kinerja, dan litigasi lain yang kedua, tidak dapat mengontrol pemalsuan bisnis perangkat lunak di negara berkembang. Analisis berikutnya yang pertama, mampu menciptakan sistem operasi yang sangat baik. Yang kedua, mengubah ancaman eksternal sebagai peluang Microsoft. Yang ketiga, pengembangannya melalui lebih awal dibandingkan dengan kompetitor lain. Yang keempat, permintaan pasar terhadap PC semakin meningkat dibandingkan dengan rendahnya perusahaan PC yang ada. Analisis SWOT yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, munculnya kompetitor-kompetitor sebanding dengan Microsoft atau adanya persaingan yang ketat. Yang kedua, adanya perubahan teknologi yang cepat. Dunia teknologi terus berubah. Perusahaan akhirnya membunuh penawaran mereka sendiri jauh sebelum kompetisi membunuhnya. Yang ketiga, adanya pasar bajakan. Ancaman utama yang dihadapi perusahaan dari bagian depan perangkat lunaknya. Setiap tahun perusahaan dapat merugi miliaran dolar karena bedanya versi
karena beredarnya versi bajakan di seluruh dunia. Microsoft kehilangan sejumlah besar pendapatan karena tingkat pembajakan 30% atau lebih di beberapa negara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dorothea Nafisa. Analisis implementasi. Yang pertama, mengorganisasi sama pentingnya. Bagikan dua sisi. Pada dasarnya, terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan strategi, yaitu mengembangkan program, menyusun anggaran atau operating prosedur atau SOP. Di samping itu, untuk dapat mengorganisasikan tindakan, diperlukan suatu struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan strategi yang akan diimplementasikan. Implementasi strategi yaitu proses di mana strategi dan kebijakan perusahaan dilaksanakan melalui pengembangan. Yang selanjutnya adalah penyusunan staff dan pengarahan atau staffing and directing. Implementasi strategi selanjutnya adalah penyusunan staf atau staffing dan pengarahan atau directing atau leading terhadap sumber daya manusia dalam rangka mengimplementasikan strategi. Komponen penting dalam implementasi strategi. A. Penyusunan staf atau staffing. Jika Microsoft akan mengimplementasikan strategi-strategi pertumbuhannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada strategi pertumbuhan, maka Microsoft mungkin perlu merekrut orang baru atau directing. Implementasi juga melibatkan pengarahan karyawan untuk menggunakan kemampuan dan keahlian mereka pada tingkat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran perusahaan Microsoft. Budaya organisasi dapat memberikan tekanan pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku seluruh karyawan, sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat pula terhadap kemampuan perusahaan untuk arah strategisnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Microsoft adalah sebuah perusahaan multinasional dan Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Microsoft resmi berdiri pada 4 April 1975, berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan ini menjadi pembuat perangkat lunak terbesar di dunia. Visi dari perusahaan Microsoft yaitu menjadi pemimpin pasar global dengan membuat terobosan baru untuk menciptakan revolusi besar di bidang teknologi global dalam keragaman dan inklusi dan dengan menjalankan kepemimpinan global yang eksekutif, keterlibatan, dan akuntabilitas, dan dengan meningkatkan keberagaman di tempat kerja pada semua tingkatan, nilai, dan komitmen untuk membangun keseimbangan kehidupan kerja dan membangun kemampuan untuk orang-orang dan organisasi. Misi perusahaan Microsoft yaitu memberikan layanan terbaik dengan memenuhi keinginan pelanggan guna menjaga hubungan baik, menciptakan suatu layanan dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya, atau menciptakan lingkungan antar muka. Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis terhadap dunia persaingan yang di dalamnya terdapat faktor eksternal perusahaan seperti risiko, ancaman, dan peluang. Saran, perkembangan di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satunya ilmu komputer yang harus dilakukan agar tidak semakin ketinggalan dalam meningkatkan kualitas pendidikannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.